ada yang bertanya, siapakah yang sebenarnya Buya Qurtubi atau Kiai Haji Qurtubi Al-Jailani? Ternyata dia itu adalah ketua umum FPI yang baru ini. Ya pantesan, ya. FPI yang baru, FPI Reborn ya. Artinya orang FPI, orang dekatnya para habaib, orang dekatnya Habib Rizik. Ya pantas kalau ngomong begitu. Nah, kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Viral ya beberapa hari ini Kiai Qurtubi dari Banten yang menyebut dirinya sebagai keturunan dari Sunan Gunung Jati. Dia viral ini karena kemarin memang merespon ya pembacaan keputusan hasil diskusi nasab di pesantren Banda Krep, yang menurutnya di situ ada upaya pembelokan sejarah, dan dia sepertinya memang geram, marah dan menantang ya akan memanggil orang yang telah membuat keputusan pembelokan sejarah nasab Sunan Gunung Jati. Dia bahkan menyebut bawa kitab Anda, bawa kitab nasab ya, dan rencananya akan melakukan rapat akbar katanya di Banten ya, sekitar tanggal 25 sampai 27. Dan ini sesuatu yang menurut kita unik, lucu ya, bagaimana tidak, karena yang hadir di pesantren Banda Krep juga itu banyak suriat Sunan Gunung Jati. Tapi terlepas daripada itu semua ya, ada hal yang menarik dari seorang YouTuber. Bapak ini membongkar ya, siapa sih itu Buya Qurtubi, dari mana beliau ya, bagaimana rekam jejaknya, dan kenapa dia begitu begitu reaktif menyikapi ya diskusi di Banda Krep. Banyak juga kiai sebenarnya mungkin yang kurang sepakat dengan hasil di Banda Krep, tapi tidak seperti marah-marah menyikapi persoalan itu. Hal lain yang ditonjolkan, diperlihatkan oleh Buya Qurtubi karena memang sepertinya dia marah-marah. Nah, akhirnya tidak ini pun membuka ya, mengungkap siapa sih sebenarnya Buya Qurtubi. Ternyata beliau adalah mantan imam FPI Banten yang hari ini ya sebagai petinggi di FPI pusat. Nah, tentu orang bertanya ya, FPI selama ini kan ya kita tahulah Habib Rizik Syihab yang memang dominan di situ adalah para habaib. Nah, ini kan makin memperjelas ya, makin memperjelas siapa Buya Qurtubi. Tapi ulasan dari pria ini cukup menarik untuk kemudian kita coba simak sama-sama. Terkait dengan Buya Qurtubi Banten yang kemarin dalam sebuah videonya nampak marah-marah menantang debat dengan Kiai Mahyudin Banten dan juga Nuriyah Wali Songo yang lain terkait dengan silsilah Sunan Gunung Jati. Nah, sebelum saya lanjutkan, barangkali ada yang belum nonton seperti apa kegarangan Buya Qurtubi Banten ini, berikut ini saya cuplikan sedikit. Aing terido pembelokan sejarah. Aing hadir ngajaga, tapi mulai detik ini saya akan bangkit. Wallah lebih menjaga Allah. Dan kami sudah koordinasi. Insya Allah tanggal 25, 26, 27 Agustus akan ada rapat akbar di Kesultanan Banten. Dan akan diundang orang-orang yang telah membelokkan sejarah. Persiapkan kitab Anda, persiapkan kitab sejarah Anda. Wallah, karena Anda sudah membelokkan dengan sepihak, maka kami pun akan turun. Baik keturunan Sultan Maulana Nasaruddin, dari yang jalur Syekh Maulana Yusuf, dari jalur Syekh Maulana Mansur, dari Syekh Tintasa, semuanya akan bangkit. Tadinya antum hanya dengan habaib dan darba dari habaib, tapi sekarang bukan dengan habaib saja, dengan turunan Wali Songo sekarang sudah mulai bangkit kembali. Jadi tambah musuh ini kacau apa tidak? Tadinya saya 4 bulan 5 bulan menjaga jangan sampai tafriq bainal muslimin, jangan sampai pemecah di antara umat Islam.
tapi rupanya semakin songong, semakin merasa paling hebat di dalam bidang nasab. Ini biarkan apa lawan? Biarkan apa lawan? Insya Allah. Saling menghargai atas temuan-temuan ilmiah yang ada sesuai dengan referensi yang ada. Kalau ini kan tendensius menganggap dia yang benar sehingga pihak lain yang tidak sependapat dianggap membelokkan. Ini kan sudah nasihat. Tapi kalau dipertemukan bisa berkelahi kalau begini caranya. Maka menurut saya untuk Kiai Maduddin Banten dan Zuriyah Wali Songo yang sepaham yang lain, menurut saya nggak perlu dilayani model-model begini. Iya dong. Kemudian kalau mau mengajak diskusi ilmiah Faslul Masail sebagaimana sudah diusulkan oleh beberapa kiai sepuh seperti Romo Kiai Halwani dari Purworejo, Jawa Tengah, Kiai Said Agil Sirot kemarin, ya harus dengan semangat mencari kebenaran. Jangan semangat mencari pembenaran sendiri, tapi semangat mencari kebenaran secara umum sesuai dengan disiplin ilmiah yang ada. Kalau ini kan semangat mencari pembenaran, menuduh Kiai Maduddin CS adalah pihak yang songong membelokkan sejarah. Ini kan semangatnya semangat berkelahi kalau begini caranya. Nggak sehat. Maka menurut saya nggak perlu, sekali lagi, tidak perlu dilayani model-model begini. Nggak akan terjadi kemaslahatan. Para yang ada mudarat menurut saya. Nah, lalu ada yang bertanya, siapakah sebenarnya Buya Qurtubi atau Kiai Haji Qurtubi Al-Jailani Banten ini? Setelah saya surfing menjelajahi alam gaib Google, ternyata dia itu adalah ketua umum FPI yang baru ini. Ya pantesan, ya FPI yang baru, FPI Reborn ya, Front Persaudaraan Islam ya. Nah sebelum itu dia juga ketua DPW FPI Banten sebelum dibubarkan. Artinya orang FPI, orang dekatnya para habaib, orang dekatnya Habib Rizik. Ya pantas kalau ngomong begitu. Nah kalau begitu caranya ya nggak usah tanggung, mendingan Robitu Alawiyahnya sekalian. Ya iya, mendingan Robitu Alawiyahnya sekalian, siapkan kitab-kitabnya, siapkan pasukannya, pasukan ulamanya untuk berbahsul masail dengan sehat, mencari fasilitator. Siapalah Menteri Agama kayak BNPT kayak Polda Metro Jaya atau Polda Banten kayak gitu, yang netral gitu loh penyelenggaranya. Disepakati dulu konsepnya, siapa moderatornya, siapa pentasisnya. Semangatnya jangan begini. Ini kalau lantum ketua FPI ya Buya Qurtubi, ketua FPI, ketua umum FPI hari ini. Saya lihat tuh, silakan saya jejak diketanya banyak gitu. Lalu nanti diskusi ilmiah bawa pasukan takbir gitu, kalah nanti takbir. Lalu gimana mau menemukan titik terang, bagaimana menemukan kesepakatan yang sehat? Ya nggak benar lah. Oh ya pantesan ya, apalagi dengan jejak digitalnya yang ada itu, dia adalah ketua umum FPI yang baru ini, mantan ketua FPI Provinsi Banten. Oh ya bisa ditebak lah. Nggak perlu lagi ya Kiai Mat dan yang lain sebagainya, menurut saya nggak usah dilayani, udah nggak sehat semangatnya.